Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang sejarah Islam di Mesir pada periode modern. Dan ketika kita berbicara tentang periode modern dalam konteks sejarah Mesir, maka kita berbicara tentang sejarah Mesir pada atau dimulai dari periode Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali di dalam literatur sejarah biasa disebut atau dijuluki sebagai Muhammad Ali Pasha. Mengapa dijuluki sebagai Pasha? Yang mana Pasha ini adalah gelar khas Turki Utsmani. Karena Muhammad Ali ini menjadi penguasa di Mesir, statusnya adalah sebagai gubernur Turki Utsmani, yaitu pada tahun 1805 sampai pada tahun 1849 Masehi. Dan penunjukan Muhammad Ali Pasha sebagai gubernur Turki Utsmani di Mesir itu didasarkan pada kontribusi Muhammad Ali Pasha terhadap pengusiran atau penyerangan terhadap tentara Prancis yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Jadi sebelum periode Muhammad Ali Pasha, Mesir itu statusnya adalah wilayah yang dikolonialisasi oleh Napoleon Bonaparte dan tentara Prancis. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ide-ide modernisme itu tumbuh terutama pada abad 19 awal sampai pada akhir abad 19. Dan dengan masuknya tentara Prancis di Mesir itu juga membawa ide-ide modernisme Eropa ke wilayah Mesir. Sebagaimana kita tahu bahwa Napoleon Bonaparte itu ketika masuk ke Mesir, menginvasi Mesir, dia tidak hanya membawa tentara, dia bukan hanya membawa militer, tetapi dia juga membawa para sarjana, para arkeolog, para sejarawan untuk mengkaji dan meneliti tentang seluk-beluk Mesir. Sehingga di antara peninggalan Napoleon Bonaparte ketika di Mesir itu adalah karya ensiklopedia Mesir yang ditulis oleh para sarjana yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Dan pada masa Muhammad Ali berkuasa di Mesir, Muhammad Ali melakukan modernisasi di berbagai macam sektor, yang mana modernisasi Muhammad Ali Pasha ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi, tetapi pada masa Prancis, pada masa Napoleon Bonaparte berkuasa di Mesir, ide-ide tentang modernisasi ini sebenarnya sudah mulai ditumbuhkan di dalam masyarakat Mesir. Maka Muhammad Ali Pasha kemudian mengafirmasi ide modernisasi itu dan melakukan atau menjadikan modernisasi itu menjadi public policy, ya, kebijakan utama di dalam pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Sehingga Muhammad Ali Pasha ini di dalam sejarah Mesir itu dia dikenal sebagai Bapak Mesir modern, karena pada masa Muhammad Ali Pasha ini untuk pertama kalinya dilakukan modernisasi di Mesir. Dan beberapa sektor yang dilakukan modernisasi diantaranya adalah modernisasi pada bidang militer, dan ini bisa kita pahami karena stabilitas negara itu asal muasalnya adalah dari stabilitas keamanan, sehingga militer itu menjadi aspek yang penting. Dan pada masa Muhammad Ali atas nama Kesultanan Utsmani itu pernah menginvasi Hijaz, ya, artinya menginvasi wilayah Saudi yang pada saat itu dikuasai oleh kelompok Wahabi, yang mana motifnya sebenarnya politik. Jadi kelompok Wahabi ketika sudah mulai menguasai tanah Hijaz, ya, tanah Arab, ya, itu kemudian mengancam kedaulatan atau kekuasaan dari Turki Utsmani, yang dengan sendirinya itu juga mengancam Mesir, karena Mesir itu berbatasan atau tidak jauh dari Saudi, gitu ya. Sehingga kalau gerakan Wahabi ini meluas, dikhawatirkan akan mengancam eksistensi kekuasaan Muhammad Ali di Mesir.
Kemudian infrastruktur dilakukan modernisasi secara besar-besaran seperti pembangunan irigasi, kemudian pembangunan pabrik-pabrik, ya, industri, termasuk modernisasi dalam bidang pertanian, transportasi. Jadi banyak mengambil para ahli dari Prancis dan dari negara-negara Eropa untuk pembangunan di Mesir pada masa Muhammad Ali. Dan yang tidak kalah penting adalah modernisasi pada bidang pendidikan, terutama revitalisasi Al-Azhar. Jadi Al-Azhar ini dilakukan revitalisasi, ya, pada masa Muhammad Ali, sehingga Al-Azhar menjadi institusi yang kembali eksis, kembali kuat gitu ya. Artinya memiliki reputasi yang kembali berjaya, maju seperti pada era sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya setelah Muhammad Ali Pasha ini meninggal dunia, itu sebenarnya Mesir itu masih berada di bawah kekuasaan Utsmani. Jadi kekuasaan Ali Pasha ini secara de jure itu sebenarnya bagian dari Turki Utsmani. Jadi dia statusnya hanyalah gubernur, bukan raja, bukan sultan, dan bukan penguasa yang independen. Tetapi dia gubernur yang memiliki otoritas khusus. Jadi gubernur tapi rasa raja sebenarnya gitu ya. Dan ini dibuktikan dengan apa? Setelah meninggalnya Muhammad Ali Pasha nanti Mesir itu dipimpin oleh keturunan-keturunan Ali. Ya, jadi keturunan-keturunannya Ali Pasha itu masih memimpin Mesir, yang periode kepemimpinan tersebut itu dikenal dalam sejarah Mesir sebagai periode kewalirajaan Mesir. Jadi dia sebagai gubernur tapi mirip-mirip dengan kerajaan, tapi statusnya tetap sebagai gubernur di Mesir yang turun-menurun. Jadi bukan raja yang turun-menurun, tapi gubernur tapi turun-menurun. Nah, Mesir itu kemudian menjadi kerajaan yang betul-betul independen. Artinya dia bukan menjadi bagian dari kerajaan yang lainnya atau kekuasaan yang lainnya. Itu adalah pada tahun 1922, yaitu pada saat berdirinya kerajaan Mesir. Pada tahun ini Inggris itu kemudian, yang saat itu masih berbentuk kerajaan ya, kerajaan Britania ya, itu memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Mesir. Nah, maka secara de facto dan secara de jure berdiri di tanah Mesir sebuah kerajaan yang nanti akan dipimpin oleh dua orang raja, yaitu Raja Fuad dan Raja Farouk. Raja Fuad menjadi raja pertama di Mesir pada tahun 1922 dan 19 sampai dengan 1936. Nah, kerajaan Mesir ini adalah satu kerajaan parlementer. Jadi dia monarki tapi monarki parlementer. Ide tentang parlementer ini sebagaimana muncul di Iran, muncul di Turki, itu adalah bagian dari arus modernisasi, arus modernisme, bahwa kekuasaan raja itu harus dibatasi. Dan ini adalah fenomena-fenomena baru pada era modern, yang mana seorang raja itu tidak berkuasa secara absolut. Tetapi pada masa pemerintahan Fuad I itu parlemen diperlemah. Jadi Fuad I ingin memperkuat otoritasnya, sehingga parlemen ini di konstitusi tahun 1923 Mesir itu kemudian dibubarkan oleh Fuad I. Intinya ingin memperlemah parlemen dan menguatkan kekuasaannya. Meskipun demikian, secara status kerajaan Mesir ini adalah kerajaan yang monarki tapi konstitusional. Dia dalam pengertian dia memiliki senat atau parlemen yang tidak berhubungan secara kekeluargaan langsung dengan raja yang berkuasa. Nah, salah satu ciri sejarah sosial pada masa Mesir, di masa kerajaan Mesir ini adalah, di masa kerajaan itu adalah instabilitas. Jadi baik pada masa Fuad I atau penerusnya yaitu Raja Farouk, itu Mesir itu dalam situasi yang tidak stabil. Karena apa? Karena muncul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap Mesir.
ketidakpercayaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, misalkan faktor ekonomi. Karena memang di bawah kerajaan Mesir, ekonomi di Mesir itu tidak maju, yang artinya rakyat itu mengalami kesulitan dari sisi ekonomi. Yang kedua adalah persepsi dari masyarakat Mesir bahwa rezim kerajaan Mesir itu sangat dekat dengan Inggris, sehingga dianggap hanya menjadi bawahan dari Inggris. Dan pada masa Raja Farouk yang berkuasa pada tahun 1936 sampai 1953, ciri utama yang menandakan kepemimpinan Raja Farouk adalah instabilitas, baik pada aspek sosial atau pada aspek politik. Dan instabilitas ini ditandai dengan dua peristiwa penting di dalam sejarah Mesir. Yang pertama adalah lahirnya kelompok oposisi, yaitu Ikhwanul Muslimin. Yang kedua adalah meletusnya revolusi pada tahun 1953. Dan revolusi yang terjadi pada tahun 1953 itu adalah revolusi yang mengakhiri periode monarki Mesir, yang nanti akan membuka pintu baru sejarah Mesir dari periode monarki menjadi periode Mesir Republik, ya. Jadi pada tahun 1953 sampai sekarang itu Mesir itu bentuk kerajaannya menjadi republik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu kelompok yang lahir pada masa kerajaan Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya Ikhwanul Muslimin ini sudah muncul itu pada era Raja Fuad. Jadi ketika era Raja Fuad itu sudah lahir, yaitu pada tahun 1928. Tetapi tensi politik dari Ikhwanul Muslimin itu terasa sangat signifikan pada masa Raja Farouk, ya, yang mana Ikhwanul Muslimin ini nanti dipersepsikan sebagai salah satu kelompok oposan, artinya kelompok yang beroposisi, tidak satu haluan dengan kerajaan, sehingga dimusuhi oleh pihak-pihak kerajaan. Nah, Ikhwanul Muslimin ini didirikan pada tahun 1928, yang tokohnya adalah Hasan al-Banna. Dan perlu diketahui bahwa Hasan al-Banna ini adalah seorang modernis, seorang yang Islamis, dan seorang yang berpikiran pan-Islamisme. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa ide tentang pan-Islamisme atau kebangkitan Islam itu sebenarnya lahir dalam konteks sosial politik di negeri Arab yang berada dalam transisi modernisasi. Yang artinya ketika kita berbicara tentang kebijakan Muhammad Ali Pasha di Mesir dalam bidang pendidikan, di antara kebijakannya adalah mengirim berbagai pemuda ke berbagai negara di Eropa. Dan di antara pemuda-pemuda yang kemudian dikirim oleh Muhammad Pasha di Eropa itu adalah Rif'ah Tantawi, ya, yang kemudian menjadi salah satu Rif'ah At-Tahtawi, ya, yang kemudian menjadi salah satu cendekiawan Mesir yang gagasan dan pemikirannya itu berpengaruh pada iklim intelektual di Mesir. Jadi gagasan Rif'ah Tahtawi itu mendialogkan antara pemikiran Barat yang saat itu dipengaruhi oleh modernisme dengan gagasan Islam, sehingga dia dikenal sebagai seorang ideolog modernisme Islam. Nah, Rif'ah Tahtawi ini salah satu produk dari kebijakan modernisasi Muhammad Ali pada saat dia berkuasa di Mesir. Dan pikiran-pikiran Rif'ah Tahtawi ini kemudian mempengaruhi modernis-modernis yang lainnya. Misalnya Muhammad Abduh punya murid yaitu Rosyid Ridho, ya. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh, Rosyid Ridho ini nanti juga mempengaruhi berbagai macam atau berbagai modernis di Indonesia. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara eksplisit Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam ketika mendirikan organisasi Muhammadiyah, dia menyatakan bahwa salah satu yang menginspirasi
beliau mendirikan Muhammadiyah adalah gerakan modernisme Islam, terutama pikiran-pikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Nah, jadi ini ada benang merahnya ya, yang itu akarnya bisa kita telusuri dari kebijakan Muhammad Ali Pasha. Karena Muhammad Ali Pasha itu pada saat berkuasa di Mesir, dia juga menginisiasi gerakan penerjemahan dari berbagai buku-buku yang ada di berbagai negara di Eropa. Jadi gerakan Muhammad Ali Pasha ini, penerjemahan buku-buku yang diinisiasi oleh Muhammad Ali Pasha ini sebenarnya mirip-mirip dengan kebijakannya Al-Mansur pada masa Abbasiyah yang menginisiasi gerakan penerjemahan dari buku-buku Yunani. Dan dari proyek yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha ini kemudian lahir cendekiawan-cendekiawan muda yang berhaluan modernis, yang mana mereka itu sebagian besar itu berpendidikan barat tetapi berakar pada tradisional Islam, sehingga mereka gagasannya itu bertipologi modernisme Islam. Di antaranya tadi itu Rif'ah At-Tahtawi yang pikirannya mempengaruhi Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan sampai kepada cendekiawan Indonesia yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kelompok Ikhwanul Muslimin ini, teman-teman sekalian, itu sangat berpengaruh di dalam dunia muslim. Jadi dia berhaluan modernis. Makanya kelompok Ikhwanul Muslimin ini dia menyatu dengan iklim politik di setiap negara. Ketika dia berada di Mesir, dia juga menyatu dengan iklim politik di Mesir. Jadi yang dikritik oleh Ikhwanul Muslimin itu adalah otoritarian, bukan sistemnya. Jadi yang dikritik itu adalah individunya. Nah, pada masa Mesir menjelang revolusi, sebenarnya tokoh-tokoh nasional Mesir seperti Muhammad Naqib atau Muhammad Najib ya, kemudian Jamal Abdul Nasser ya, itu sempat mengajak Ikhwanul Muslimin untuk bergabung dalam kelompok oposisi yang diinisiasi militer untuk menggulingkan kekuasaan Raja Farouk. Tetapi Ikhwanul Muslimin memilih tidak ikut serta di dalam kepemimpinan atau di dalam revolusi 1953 karena melihat bahwa revolusi itu lebih bernuansa politik dibandingkan bernuansa ideologi. Jadi Ikhwanul Muslimin ini salah satu gerakan muslim yang tujuannya adalah ingin menyatukan seluruh komponen muslim di dunia itu untuk bersatu. Makanya judulnya atau namanya adalah Ikhwanul Muslimin. Dan salah satu kritik dari realitas keumatan yang digagas oleh Hasan al-Banna itu adalah karena setelah runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1923, itu Hasan al-Banna memandang bahwa umat Islam itu tidak memiliki otoritas politik yang tersentralisir. Sebelum runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani, bagi Hasan al-Banna itu umat Islam masih memiliki kiblat, dalam artian kiblat politik. Makanya momentum berdirinya Ikhwanul Muslimin ini adalah tahun 1928. Jadi setelah berakhirnya Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian instabilitas kedua yang terjadi pada masa Raja Farouk ya dari kerajaan Mesir itu adalah meletusnya revolusi pada tahun 1953. Dan revolusi Mesir ini memang tidak sebesar revolusi Iran, memang tidak sebesar revolusi Bolshevik di Rusia, tetapi revolusi Mesir ini secara fundamental mengubah tatanan sosial, tatanan politik Mesir dari dari feodalisme menjadi modernisme. Jadi bentuk negaranya berubah dari kerajaan yang monarki menjadi republik. Jadi berdirinya Republik Mesir ini sebenarnya adalah buah dari modernisme yang sudah
mulai muncul di Mesir pada abad 19 awal, yaitu pada masa Muhammad Ali. Atau sebenarnya embrionya sejak zaman Napoleon Bonaparte ketika dia menginvasi Mesir. Nah, teman-teman sekalian, kelompok Ikhwanul Muslimin, ya, ketika kita berbicara tentang sejarah Mesir, ya, yang diinisiasi oleh Hasan al-Banna, itu dalam sejarah politik Mesir itu berada dalam posisi yang dianggap sebagai oposisi dari pemerintah Mesir. Jadi sejak zaman presiden pertama Republik Mesir, yaitu Muhammad Najib, kemudian digantikan oleh Jamal Abdul Nasser, kemudian sampai pada masa Anwar Sadat, Husni Mubarak, itu kelompok Ikhwanul Muslimin, ya, itu berada di bawah tanah, tapi mereka memiliki akar yang sangat kuat di dalam masyarakat Mesir. Jadi meskipun kelompok Ikhwanul Muslimin ini tidak berkuasa secara de jure, tetapi secara de facto kelompok Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir itu sangat kuat sekali. Makanya pada saat meletus Arab Spring, ya, yang berimbas di Mesir pada era Husni Mubarak pada tahun 2011, kelompok Ikhwanul Muslimin ini berhasil dalam tanda petik, ya, membajak revolusi atau Arab Spring tersebut, ya, revolusi rakyat tersebut, sehingga berhasil mendirikan sebuah partai politik yang bernama Partai Keadilan dan Kesejahteraan, atau dalam bahasa Arabnya Hizbul Adalah war Rafahiyah, dan berhasil mendudukkan salah satu kader dari Ikhwanul Muslimin ini di kursi presiden, yaitu Presiden Muhammad Mursi. Dan Presiden Muhammad Mursi ini adalah satu-satunya presiden di Mesir pada era Republik yang merepresentasikan pemikiran dari kelompok oposisi atau kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan sampai sekarang kelompok Ikhwanul Muslimin ini menjadi salah satu kelompok yang sangat determinan. Artinya dia berpengaruh terhadap iklim sosial dan iklim politik di Mesir dan di berbagai negara di dunia. Di antara kelompok-kelompok atau organisasi yang dipengaruhi secara pemikiran oleh Ikhwanul Muslimin itu adalah Hamas yang ada di Palestina, yang menjadi salah satu garda terdepan dalam perlawanan melawan Israel, dan juga rezim yang berkuasa di Turki saat ini yang berada di bawah pemerintahan AKP, ya, Partai Keadilan dan Pembangunan, yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Itu juga salah satu, Erdogan itu adalah salah satu pemikir atau salah satu orang yang dia sangat dipengaruhi atau sangat terafiliasi, mungkin bukan terafiliasi secara formal, tapi dia berhaluan Islam modern sebagaimana Ikhwanul Muslimin. Makanya ketika Presiden Muhammad Mursi di Mesir itu dikudeta oleh militer di bawah Abdul Fattah As-Sisi, yang sekarang sampai hari ini itu masih menjadi presiden di Mesir secara konstitusi yang berlaku, itu kemudian Presiden Recep Tayyip Erdogan itu menyerukan gerakan Robiah, yaitu gerakan untuk menolak kudeta yang terjadi terhadap Presiden Mursi yang ada di Mesir. Teman-teman sekalian, untuk perkembangan selanjutnya terkait dinamika sejarah Islam pada masa Republik Mesir nanti akan kita diskusikan pada sesi yang terpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.